Saya mau memberitahu bentuknya, boleh minta alat gambar? Oke, alat gambar, minta alat gambar. Oke, artinya dia sudah hadir di antara para wanita-wanita ini? Iya, dia pindah-pindah. Oke. Oke, tadi Arbi bilang Monita ditutup kain hitam agar dia fokus dan tidak... energinya nggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, namun kainnya sudah dibuka, artinya energi ini menyebar lagi? Menyebar lagi. Oke, kalau di sini Monita sih udah lumayan berkurang, cuman tadi nembak energi ke cowok tuh kan nggak kuat tuh, makanya tumbang-tumbangin ya kandidat pria. Jadi masuknya ke sini. Rudy berusaha untuk menggambarkan apa yang saya rasakan. Ada yang merasakan sesuatu di sekitaran pundak? Ada. Pusing. Kamu di belakang, tadi ngerasain saya di belakang. Ada, ngerasain sesuatu? Hah? Apa? Ngerasain sesuatu? Oke. Yang kamu rasakan seperti apa? Berat. Oke, di sebelah mana beratnya? Oke, sini. Oke, biarkan. Kita coba netralisir, jangan sampai terjadi kesurupan massa lagi. Pegang tangannya. Pegang. Ini ada niat untuk menyerang kandidat wanita nggak dari makhluk tersebut? Ada. Ini ada di mana lagi, Rod? Kemarin 3 orang kandidat wanita seperti dicakar-cakar ya. Boleh jagain, ditopang aja badan. Oke. Nanti sampai dia netral. Maaf. Topang aja tuh. Sudah aman? Sudah aman. Oke. Rudy. Sosoknya, oke. Sosoknya sedang digambar oleh Rudy. Dia tingginya 3 meter. 3 meter. Ini masih ada sangat kuat. Sekitar sini, tapi dia di sebelah mana sekarang? Saya lagi berusaha nangkap. Karena energinya itu tersamarkan dengan jin-jin lain yang ada di sekitar sini. Kenapa ada merah-merah di matanya, sekitar matanya sini? Itu darah. Darah? Darah korban. Darah korban? Jadi perlambang, iya betul. Dia sebenarnya korban ini bukan cuma Monita, tapi ada lagi yang sebelum yang pernah dia tumbangkan. Korbannya sudah berhasil ditumbangkan maksudnya apa? Meninggal kah atau? Meninggal. Meninggal? Karena dia kerjasama dengan dukun santet. Dukun santet? Jadi dukun santet itu memberi dia makan berupa sesaji. Iya. Dan dia memberikan jasa kepada dukun santet itu. Iya. Sebentar. Oke. Saya seperti melihat gelombang besar di sekitar sana. Gelombang. Wah, dia marah. Dia marah? Dia marah. Bersiap, Arbi. Dia akan datang bentar lagi. Energi apa yang Arbi rasakan? Energinya lebih besar dari yang tadi. Soalnya tadi cuma berupa tembakan energi. Tapi sekarang energinya tuh makin lama tuh makin berkumpul. Di sebelah mana, Arbi? Di sebelah... Oke, di bangku penonton. Oke, penonton jangan terlalu fokus pada hal apapun yang kalian rasakan. Fokuskan ke hal lain, boleh berdoa. Oke, jangan sampai menimpa penonton. Oke. Kenapa dia seperti itu? Rudy, Rudy, saya melihat dia tadi terbang, mengangkat badannya kayak ngangkat. Menurut saya, ini sumpah nih. Saya tadi lihat dia ngangkat badannya lo tadi lo. Ada yang lihat nggak tadi? Iya. Kamu lihat ya, Dia lompat. Dia terbang ya? Dia lompat. Dia ngangkat badannya kayak ngangkat nih. Nih, ini yang paling, oh iya. Dia memang lemah ini. Paling lemah. Rudy. Ini tadi saya ngelihat badannya mengangkat loh. Dia kayak seperti ngangkat terbang begitu tadi. Kerasukan. Kok bisa ya? Oke, energinya masuk. Kamu dari mana? Ini badannya nggak bisa ditopang. Badannya panas. Ini berusaha ngebunuh diri. Lepas, bantu. Pas. Kenceng banget. Jangan sampai dia nyekek diri dia sendiri. Kenceng banget. Tolong pegangin. 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 Tangan saya menjadi pisau untuk kamu. Keluar kamu dari anak ini.
Keluar atau saya bakar kamu. Oh, bandel ya? Bandel. Boleh minta air? Air. Minta bantuan satu lagi, tangannya keras. Aduh, gua tangannya. berani lagi. Tolong Mas Dodi. Kenapa tadi dia kayak seperti mau mencekek Ya, tubuhnya jadi, sendiri, Rudi? Jadi ketika si makhluk itu masuk ke dalam tubuh kandidat yang satu ini, boleh di take out. Take out Ini aja. bawa keluar aja, bawa keluar. Biar nggak terlalu banyak korban lagi. Oke, bagaimana Rudi? Jadi ketika teror, iya, jadi si kuntilanak itu ingin membunuh kandidat ini dengan Iya. cara menggerakkan tangannya untuk mencekik dirinya sendiri. ya. Sekarang saya dapat fakta baru lagi. Berarti Monita itu sering seperti ini gitu, mencekik dirinya sendiri. Sering mencekik dirinya sendiri. Karena kamu frustasi mungkin ya sama suami kamu dulu. Dan sampai sekarang Oke. pun kamu ngerasa frustasi. Oke, kembali pelan-pelan. Kenapa? Oke, sambil berdoa dalam hati. Jangan sampai ada yang masuk ataupun keganggu lagi. Kamu ngerasa sakit hati ataupun dendam, makanya kamu ingin bunuh diri yang seperti tadi dirasakan ataupun dicontohkan oleh makhluk tersebut. Itu bagian dari emosi orang tersebut kan? Betul, seperti saya yang katakan tadi, stres. Makhluk itu membuat bersarang di Iya. otaknya, itu membuat stres dan kemudian stres itu berakhir dengan bunuh diri. Seperti yang dilakukan oleh peserta tadi, yang kerasukan tadi. Ini bisa diusir nggak, Rudi? Ya, kita akan usir. Oke, kasihan Monita ini. Monita sebenarnya tidak menginginkan ini kan ya? Ya, betul. Oke, bisa kita lakukan? Kita garam. Ada Boleh garam. kita garam? Garam. Garam itu buat netralisir energi-energi negatif. Oke. Tolong. Masuk lagi ya. Masuk lagi. Jangan coba-coba usir saya. Usir aja. Udah ngapain kamu di sini juga ganggu orang? Oke, Arbi, Rudi usir dia. Siap. Lawan kamu, saya, bukan Monita. Hati-hati kalau dia keluar, jangan sampai masuk ke tubuh yang lain. Badannya. Ini kalau keluar ini berarti pergi dari tubuhnya Monita apa? Dia tetap ada di sini? Dia tetap pergi di sini, masih Sebentar sekitar Uya, sini. sebentar Uya. Kenapa? Awas di sana. Hilang. Oke, ini Monita nih sebentar ini sudah aman. Oke, kita biarkan Arbi menenangkan Monita. Dan mungkin, Rudi masih ada sesuatu yang dirasakan? Tadi dia di sana, Oke, tapi hilang. Hilang. Oke, Rudi, bagaimana dengan dua kandidat pria yang ada di samping kanan kita? Ada Wawan dan Firdaus. Atau mungkin Wawan dulu? Dari Firdaus dulu. Boleh tanya? Dia orang yang paling rame kalau di kelompoknya. Wow, dia punya nafsu yang besar. Nafsu terhadap apa? Nafsu Oke, wanita.
Iya. Dia ini orang yang bisa dibilang hyper. Hyper. Betul, Firdaus. Ya. Betul, Mas. Oke. Silakan. Oke. Ditanya lagi. Lalu tujuan kamu kesini apa? Mau nyari cewek yang bagaimana? Yang bisa bantu saya, maksudnya. Bantu apa? Bantu menghilangkan hyper itu. Dan bisa membuat kembali normal. Sejak kapan kamu kecanduan hal seperti itu? 4 tahun yang lalu, maksudnya. Kenapa? Karena mantan saya dulu ketika tahun 2015, karena dia. Ya kenapa? Dia tuh kenapa? Karena saya gak bisa melupakan dia, maksudnya. Apa hubungannya? Emang kalau saat kamu berhubungan sama dia hyper juga apa gimana? Iya, biasa. Jadi deh, oke. Dan kamu melihat kandidat wanita di depan kamu nih, Monita ini, apa yang dibayangkan kamu? Dia cantik, seksi, itu selera saya maksudnya. Oke, artinya kamu emang fisiknya aja ya? Dan Rudy, apakah dia emang kepalanya masih dipenuhi dengan nafsu-nafsu seperti itu? Ini memang sifat dia seperti ini. Sifat alami yang mungkin yang hanya bisa merubah itu cuma dirinya sendiri. Artinya sifat ini memang terbentuk. Betul. Oke, karena suatu peristiwa gitu. Ya, Kebiasaan ini kan? Kebiasaan. Jadi secara psikologis ketika manusia melakukan sesuatu yang berulang-ulang akan menjadi perilaku yang baru ataupun jadi kebiasaan. Seperti mungkin dia kebiasaan nonton film, jadi hal tersebut akan masuk ke dalam pikiran dia harus melakukan seperti itu Dan setelah putus dari pacar kamu untuk memuaskan nafsu kamu, apa yang kamu lakukan? Saya cari wanita di luar. Jadi tujuan kamu kesini untuk cari wanita-wanita seperti itu? Enggak, maksudnya. Cari wanita yang bisa merubah saya. Merubah? Iya. Kenapa nggak ngerubah dari diri sendiri? Oke, Rudy coba. Apakah emang dia benar-benar berubah apa cuman gelisah aja dia? Sebenarnya itu adalah kebutuhan primer, jadi itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Dan itu kembali ke dia sendiri. Yeah. Dan mungkin Arbi bisa membantu dia untuk membuat dia jadi mengurangi itu. Artinya dia sebenarnya tidak mau berubah. Itu hanya kamuflase saja dia bilang mau berubah ya? Bagaimana menurut Anda, Arbi? Itu kebiasaan yang bisa dirubah oleh diri dia sendiri sebenarnya. Mungkin ketika dia mempunyai pasangan itu bisa jadi pelampiasan dianya ataupun jadi obat dia nanti sebenarnya cari pasangan tuh. Oke, bagaimana dengan Wawan? Wawan. Ya. Sebentar, saya merasa sesuatu energi hitam di badan kamu. Maaf. Oh, dia ini juga penggemar, maksudnya penggila ilmu hitam. Penggila ilmu hitam. Kenapa mulai gelisah Wawan? Gak terlalu sih, gak terlalu gila ilmu hitam. Cuma di saat tersakiti hati ya, semua orang bisa melakukan apa aja. Tapi yang saya lihat kamu itu selalu pendendam, selalu mengerjai orang yang kamu tidak suka. Ya, karena saya dulu punya masa lalu waktu saya sekolah STM ya. Apa misalnya? Masa lalu saya itu sangat bandel. Di saat saya bandel, saya memiliki seorang pasangan yang bernama waktu sekolah STM itu. Karena saya bandel, cinta saya juga dipisahkan sama kedua orang tuanya sih. Oke, siap. Oke, coba cerita sambil lihat mata saya. Ya, terus? Waktu itu gak sengaja ya, karena kan tahu sendiri lah. Kenapa kamu nggak mau lihat mata saya dari tadi? Kenapa saya bilang begini? Saya perhatiin dari tadi dia ngomong matanya ke bawah. Kayak nggak berani menatap orang. Kenapa Bi kira-kira Arbi? Ini kalau misalnya tadi Rudy udah menerawang ketika saya merasakan energi yang berbeda. Dia sebenarnya penggemar ilmu-ilmu, macam banyak hal ilmu yang dia pelajari. Ada pengasihan, terus buat jaga diri, segala macam ilmu dia baca ataupun mantra-mantra yang dia baca. Energi tersebut mempengaruhi dia secara psikis dan psikologis dia. Jadi ketika berhadapan dengan orang, dia beraninya main ilmu, tidak berani. Jadi Arbi merasakan energi-energi dari ilmu-ilmu tersebut ya. Jadi ya, yang dirasakan betul. Energinya ya. Betul. Rudy melihat sosok apa di Wawan ini? Seperti sekumpulan bentuknya seperti manusia, tapi tak berkaki.
Mereka melayang. Itu menjaga Wawan. Mereka seperti zombie. Kenapa tangan kamu dari tadi kayak masuk ke kantong terus? Kenapa? Ya. Hah? Kamu ngambil apa sih? Nggak ada sesuatu. Hah? Mungkin saya, ini ada batu cincin juga saya. Yang Apa? dikasih sama guru saya. Itu batunya jangan diapa-apain ya, tolong ya. Isinya raja monyet. Maksudnya raja monyet? Saya ambil lagi ya. Kepala Berbulu? berbulu, tapi tegap seperti manusia, kepalanya monyet. Tujuannya apa? Itu seperti kekuatan. Seperti kekuatan, keberanian, percaya diri, rasa percaya diri yang tinggi. Cuma ya efek sampingnya, monyet itu kan serakah. Seperti itu. Oke, Dan sifat itu- monyet serakah. Betul, dan itu jadi mendarah daging pada dia. Oke, berarti dia punya perjanjian dengan makhluk atau dengan dukun, dengan jin, dengan... Oke, Arbi, silakan buat. Kenapa dia pakai cincin itu? Monyet. Halo. Siapa kamu? Pergi kau dari sini. Jangan ganggu cucu saya. Jangan pergi. Kamu pikir saya takut sama kamu? Oh, kamu ini leluhur atau apa sebenarnya? Saya mbahnya. Mbahnya. Saya gurunya. Mbahnya, gurunya. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Banten. Banten. Banten ujung kulon. Iya. Ngapain dia ada di tubuhnya kandidat kita? Dia seperti yang saya bilang tadi, ini untuk keberanian, rasa percaya diri. Berarti dia orang yang tidak Dan percaya diri, kekuatan. Rudi ya? Sebenarnya dia sendiri orang yang percaya diri, tapi dengan benda ini dia menambah kekuatannya. percaya diri, oke, kekuatan. Ya, Udah cukup. Pergi kalian. sudah cukup. Rudi, bisa dikeluarin air? Ya, saya mau bicara sama cucu kamu lagi. Kamu keluar ya. Jangan lepas. Sudah. Mas. Apa perlu dibuang aja cincinnya, Rud? Susah sekali kelihatan yang lepasnya. Pegang tong. Harus diapain, Rud? Air itu aja. Cincin. Boleh nih. Gini. Kok saya di bawah ya? Jadi pakai lagi maskernya? Maskernya pakai lagi. Saya balikin lagi cincin. Terima kasih. Ya, Rudi. Oke. Tanya Rudi mungkin apa dia atau punya masa lalu apa mungkin yang membuat dia memiliki jimat kayak tadi? Kalau yang saya lihat, masa lalu dia ini orang yang temperamen. Jadi dia itu suka bertengkar, berkelahi. Oke. Jadi dia menggunakan cincin itu untuk menambah kekuatannya. Oke. Betul begitu? Iya betul. Tapi yang saya fokuskan karena saya memiliki batu ini cuma buat memikat. Tadinya saya buat memikat, tapi mungkin ada gaib lain. Coba kamu jujur cerita. Kenapa kamu pakai begitu? Boleh saya cerita? Boleh banget. Halo, nama saya Wawan ya. Iya, sudah tahu. Oke. Bisa dipanggil Randi kan? Ya. Asli Cianjur, kelahiran 92. Iya. Saya punya masa lalu kelam banget ya. Intinya aja apa yang kelam?
Dulu saya memiliki seorang pacar dan hubungan kami itu tidak direstui sama orang tua pacar saya. Karena orang tua pacar saya itu sangat benci sama saya. Karena di waktu itu waktu berantem di tengah jalan, saya nggak sengaja melempar sebuah kaca mobil. Lalu pecahlah kaca itu, kaca mobil. Mobil orang. Oh, dan turunlah bapak-bapak itu dan menampar saya 3 kali. Dan waktu itu lanjut kemudian sekolah. Dan waktu kami di taman berdua sama pacar saya, Ditahan. tiba-tiba muncullah seorang bapak-bapak yang saya lempar kaca mobilnya. Dan dia itu adalah bapak pacar saya. Sehingga saya berbuat melakukan segala macam cara supaya Apa? ya itu dia. Kedukun. Yang ke Banten itu yang tadi saya ceritakan. Untuk memikat. Oke, iya itu betul. Akhirnya sekali. terpikat tidak? Terpikat. Dan bapaknya? Merestui. Tapi ya namanya ilmu juga ada masanya, ada nggak selamanya. Akhirnya gitu. dia tinggalin kamu? Akhirnya dia tinggalin saya karena saya juga udah melanggar janji saya sama guru saya. Kata guru saya, saya mandiin, saya kasih jimat ini, tapi dilarangan jangan pernah makan jauh pisang mas atau loncat pagar. Dan saya itu karena saya bandel kan suka loncat-loncat, akhirnya disitulah Hilang. Cuma yang tersisa adalah Kenapa masih dipakai juga cincinnya, masih dibawa-bawa? ya kalau cincin ini Kamu nggak pede sama diri kamu sendiri? ini sih saya nggak mau bawa, tadinya mau saya taruh di rumah karena saya dipanggil ke sini ya terpaksa saya bawa juga. Oke. Kenapa nggak disimpan di rumah aja? Nggak, ini pun untuk pembuktian. Pembuktian aja. Oke. Ya, ingin membuktikan. Oke. Kalau begitu, sekarang saya mau tanya. Boleh? Firdaus, masih suka dengan wanita atau tidak? Masih. Masih suka. Wawan, Ya. tertarik dengan wanita? Oh, sangat tertarik karena saya normal. Oke. Oke. Yang bilang kamu nggak normal siapa? Wanita, 2 pria ini menyukai kamu. Pilih yang mana yang kamu suka. Ada Wawan, sebelah kanan kita. Ada Firdaus yang sebelah sana. Saya rasa saya pilih Firdaus. Firdaus, Iya, kenapa? Kamu takut diguna-guna sama Wawan? iya, saya trauma. Tapi Firdaus tadi punya ketergantungan sama perilaku seksualnya. Kita buat perjanjian. Karena saya ingin langsung nikah. Karena kan saya single ya, anak 1. Langsung nikah? Iya, Apa saya emang kamu suka yang tipenya hyper seperti dia? Jujur? Iya, Iya. Oh. Kamu hyper juga? Iya. sedikit. Sedikit. Oke, kalau begitu Firdaus silakan hampiri Monita. Wawan terima kasih. Mudah-mudahan hidup kamu lebih baik lagi. Ya, silakan kembali Wawan. Ya, di belakang. Ya. Dan Rudi, ini menurut prediksi kamu, ini berapa persen mereka cocok? 75%. 75% cocok? Ya, Firdaus ini akan memberi warna baru kepada Monita. Oke, dan Monita pun? Monita pun pasti akan nyaman bersama dia. Karena Firdaus ini sosok yang energik. Jadi Oke. bisa menyemangati Monita. Dan seperti kau bilang tadi, dia paling ramai di kelompoknya ya? Betul. Oke. Dan kalau begitu, terima kasih Arbi dan terima kasih Rudi. Silakan beristirahat lagi. Dan Monita dan juga Firdaus silakan kalian ke ruangan di atas. Terima kasih. Ya. Takdir Monita di garis tangan berhasil menemukan jodoh sesuai dengan pilihan hatinya. Semoga pria pasangannya bisa menjadi sosok pria yang lebih baik di hati Monita. Selamat untuk Monita dan Firdaus.